Baik, terima kasih Anda masih bersama kami mengelola ancaman logistik Pilkada serentak 2024 masih dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Dodi kembali. Bang Dod, kalau berbicara terkait dengan penggunaan Sirekap, KPU sudah memutuskan bahwa saya tetap menggunakan Sirekap dalam Pilkada serentak 2024 ini. Apakah tentunya sudah ada perbaikan sistem Sirekap ini dari pemilu 2024, Bang Dodi? Ya, tentu sebenarnya penggunaan Sirekap ini sebagai satu sistem informasi untuk rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara ini sangat bagus ya. Satu dari sisi transparansi publik. Jadi hasil pemilu ataupun nanti pemilihan itu segera bisa diketahui orang begitu diupload oleh KPPS. Namun memang kita sadari ada hal yang perlu ditingkatkan dalam pemilu 2024 kemarin, yaitu tidak adanya proses validasi. Begitu KPPS mengunggah, dia pakai teknologi UCR dan OMR, begitu ada kesalahan penulisan itu langsung terunggah gitu. Sehingga misalnya tertulis angkanya XX8. Itu kan maknanya hanya 8 suara, tapi oleh sistem terbaca menjadi 888. Sehingga suaranya menjadi sangat tinggi. Nah, ini belum ada sistem validasinya. Tentu kalau boleh memberikan masukan karena ini adalah ranah dari KPU RI ya untuk desain maupun sistem dan perangkatnya, itu tentu ada proses validasi terhadap data yang diunggah maupun diinput oleh KPPS. Sehingga kalau ada yang sifatnya anomali, sistem bisa mendeteksi dan ada petugas yang melakukan validasi. Sehingga kalau angkanya tidak normal, itu tidak bisa atau tidak dipublish terlebih dahulu, tapi dilakukan kurasi. Nah, kalau sistem itu ada, tentu kita yakin Sirekap akan menjadi informasi publik yang sangat membantu untuk transparansi hasil pemilu. Nah, jadi kita di DKI Jakarta sendiri punya target 1 kali 24 jam Sirekap itu harus tuntas 100% di 14.000 TPS, sehingga publik di DKI Jakarta bisa segera mengetahui hasil pemilihan versi real count secara cepat ya oleh KPU seperti itu. Tentu nanti penetapan resminya setelah rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang. Oke, seperti itu, tetap ada proses validasi begitu ya yang diharapkan begitu. Saya langsung ke Buya Agus Pardi. Kalau beberapa waktu lalu begitu Ketua Komisi 2 Bang Doli mengatakan, sempat juga menyatakan bahwasanya agar Sirekap ini tidak digunakan lagi dalam Pilkada serentak 2024 ini. Kalau menurut kacamata Buya seperti apa? Yang perlu dipahami, Sirekap adalah alat bantu. Supaya kita tidak terjadi diskursus terhadap hasil perolehan suara daripada baik pileg kemarin ataupun pilkada kalau ini akan diterapkan. Menurut saya Sirekap ini penting. Cuman sebagaimana dikatakan tadi, jangan sampai kejadian-kejadian lalu itu terulang kembali. Anomali dan lain sebagainya, rekayasa, macam-macam. Jadi saya tidak usah ungkapkan terlalu panjang untuk saya sampaikan. Yang penting adalah yang perlu dipahami bahwa itu adalah adat bantu. Dalam rangka apa? Supaya masyarakat bisa mengetahui bagaimana kondisi objektif daripada penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh KPU itu. Intinya, Sirekap memberikan ruang kepada publik tentang bahwa pelaksanaan daripada penghitungan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk validasi, untuk dijadikan sebagai tolok ukur daripada bagaimana betul jumlah suara yang pas itu tentu adalah hasil manual yang dihitung oleh KPU itu. Jadi ini hanya sekedar alat bantu. Bagi saya secara pribadi ini tidak menjadi persoalan. Kenapa ketua kami Komisi 2 menyatakan tidak perlu adanya Sirekap? Karena persoalan itu memang sesuatu yang memilukan dan memalukan. Masa masih terjadi juga hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, adanya penyesuaian, mana yang penting. Nah, ini kan aneh juga bahwa penghitungan manual itu adalah tidak perlu berhenti akibat harus samanya
jumlah angka antara penghitungan Sirekap dengan penghitungan manual itu. Ini memang sesuatu yang tragis. Oleh karena itu kita harap kalaulah seandainya Sirekap tetap dipakai dan itu adalah bersifat alat bantu, tentu perbaikan penyempurnaan terhadap pemanfaatan Sirekap itu perlu dilakukan perbaikan secara paripurna sehingga tidak menimbulkan duga-dugaan yang tidak kita harapkan. Itu yang kita harapkan bersama, penyempurnaan dan juga perbaikan terus dilakukan terkait dengan Sirekap. Saya langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau berbicara Sirekap yang digunakan kembali dalam pilkada pada pilpres yang sempat menjadi sorotan terkait dengan penggabungan suara begitu. Nah, apa yang kemudian tentunya menjadi kekhawatiran dari partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan begitu terkait dengan penggunaan Sirekap dalam pilkada serentak ini? Tentunya ya itu tadi, selalu kita khawatir dan bukan hanya PDI Perjuangan, saya rasa partai-partai politik lain dan juga masyarakat ya, kalau ketika terjadi intervensi dalam tanda kutip terhadap hal-hal yang sifatnya terkait dengan teknologi informasi ya kan, dan karena ini bisa dimanipulasi dan kita tahu tidak sesulit itu memanipulasi hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, apalagi kalau memang pengelolanya adalah bisa intervensi oleh kekuasaan. Dan ini yang memang menjadi permasalahan gitu. Kalau kita bicara soal teknis, saya rasa nggak sesulit itu untuk memperbaikinya secara paripurna tadi disampaikan oleh Buya ya gitu ya. Kan ini hal yang bukan sesuatu yang baru kok. Ya kan, hal-hal yang sifatnya menghitung, melakukan IT, itu kan bukan sesuatu yang baru. Banyak sudah digunakan oleh institusi-institusi lain yang mungkin juga gelarannya lebih besar dari sekedar hanya pilkada. Apalagi pilkada ini kan sekarang sudah terjadi desentralisasi, jadi tidak akan terjadi penghitungan-penghitungan suara yang sifatnya nasional gitu. Penghitungan suaranya sektoral, kita bicara soal setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya yang ditakuti kita adalah tadi profesionalisme, soal korupsi, ya kan, soal intimidasi dan lain-lain. Hal-hal yang sifatnya non teknikal sebenarnya, yang kita harap ke depan memang ada semangat untuk memperbaiki demokrasi kita di jalur yang kembali benar. Ya, karena kan bukan hanya partai politik yang dirugikan, tapi juga konstituen, calon pemilih, yang Anda usung. Bagaimana orang, gini aja, simpelnya bagaimana caranya setiap vote itu counts, gitu. Setiap pilihan itu terhitung satu pilihan, gitu. Tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Itu aja. Oke, saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, penggunaan Sirekap ini kan juga tadi sebagai alat bantu. Sebetulnya seharusnya mempermudah pilkada nantinya dan juga sekaligus kadang juga menimbulkan polemik, terjadi manipulasi suara begitu. Nah, Perludem menanggapi hal ini? Kita kembali ke aturan hukum dulu. Kan betul bahwa Sirekap itu alat bantu. Jadi untuk transparansi dan membantu penyelenggara lebih mudah di dalam mengkonsolidasi data. Perhitungan kita tetap manual. Tetapi putusan MK terakhir soal PHPU Pilpres, perselisihan hasil pemilu Pilpres, di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyoroti spesifik soal Sirekap. Apa kata Mahkamah Konstitusi? Sirekap itu perlu dilanjutkan penggunaannya karena dia bisa berkontribusi untuk transparansi, mencegah manipulasi, memudahkan gitu ya bagi publik untuk mengakses proses yang tidak semua kita bisa ikuti. Tapi Mahkamah Konstitusi kasih catatan, harus diaudit oleh lembaga yang kredibel. Nah, ini jadi catatan nih, yang kemarin itu kan kita nggak tahu ya siapa yang audit dan lain sebagainya. Yang pertama adalah soal audit. Jadi teknologi itu harus aman, harus bersih, harus sehat. Jadi teknologi itu juga jangan sakit gitu ya di tengah proses dia kemudian tidak berfungsi dan lain sebagainya. Nah, jadi audit itu jadi penting. Yang kedua adalah soal siapa yang mengoperasikan. Jadi MK juga menekankan selama suatu teknologi itu masih dioperasikan oleh manusia, yang namanya manusia itu rentan untuk kemudian menyimpang dan dimanipulasi. Ini jangan sampai kemudian jangan-jangan dia sehat dibikin nggak sehat, kan itu masalahnya itu menurut saya. Nah, jadi betul, transparansi Sirekap itu jangan hanya di ujungnya, tapi bisnis prosesnya juga kita harus tahu begitu ya, Bawaslu-nya juga harus dikasih tahu auditnya oleh siapa. Dan jangan sampai ada kecurigaan soal orang-orang yang berada di belakangnya. Misalnya dugaan bahwa orangnya, karena ini kan melibatkan pihak eksternal, orangnya partisan dan lain sebagainya. Jadi
Intinya sih kalau mau transparan itu ya jangan di ujungnya saja. Dari awal kita juga harus tahu, termasuk soal mengapa sistem itu yang dipilih. Lalu pemilihan sistemnya jangan, oh kami nggak tahu tuh semuanya yang kelola pihak sana. Karena yang menyelenggarakan pemilu itu ya KPU. Jadi dia harus ada di depan dalam menjelaskan gitu. Makanya awal-awal Filipina menggunakan electronic counting mesin, namanya ECM ya, yang menghitung lembaran surat suara itu jadi isu karena kenapa? Ketika menjelaskan sesuatu, yang menjelaskan tuh vendor, bukan KPU-nya, bukan Komeleknya. Sebab penyelenggara itu adalah KPU, jadi harusnya KPU yang di depan, bukan vendor gitu. Jangan kalah pinter sama vendor. Ini jadi catatan juga nih soal Sirekap. Dia dibutuhkan, tapi KPU harus serius menyiapkan. Oke, baik. Catatan Bawaslu, Bang Irwin? Ya, terkait dengan Sirekap? Sirekap kan bagi Bawaslu kan alat bantu untuk perbandingan dengan hasil pengawasan kami. Misalnya kan awal-awal ketika dia di-upload, kami kan punya hasil pengawasan di TPS. Kita lakukan perbandingan apakah memang ada perubahan hasil pengawasan Bawaslu dengan data yang diunggah oleh KPU di Sirekap. Nah ini jadi informasi awal bagi Bawaslu sebenarnya. Karena setelah itu kan ada rekapitulasi di tingkat PPK secara manual. Bisa saja ketika ada perbedaan ini, kegiatan Bawaslu disampaikan ke rekap PPK atau terakhir di rekap KPU Kabupaten Kota untuk penetapan hasil misalnya di Bupati Wali Kota. Kalau memang ada perbedaan, itu memang kita akan sama-sama. Bisa saja kan ada rekomendasi. Kalau ada perbedaan antara data di Sirekap dengan hasil pengambilan Bawaslu dan tidak ada catatan dalam proses misalnya di penghitungan suara, kan bisa ada proses, ada catatan, bisa berita acara. Berita acara ada kejadian khusus, misalnya data sebenarnya yang tercatat begini, tapi dilakukan penghitungan ulang misalnya. Tapi kalau tidak ada, maka Bawaslu melakukan intervensi biasa di dalam setiap rekapitulasi. Bisa saja menanyakan kepada kawan-kawan KPU kenapa ada perbedaan. Itu sebenarnya dari awal bagi Bawaslu sangat strategis, data-data dari Sirekap, bukan hasil pemilu sangat penting. Tapi ketika tadi transparansi itu kan membuat kita sama-sama untuk mencegah terjadinya penyimpangan, perubahan hasil yang sudah diberikan oleh pemilih yang harus kita jaga. Bawaslu akan memastikan itu dari awal. Memang perbandingan ini yang sangat penting yang kita lakukan. Kalau tidak ya kita kan kembali lagi ke proses lebih. Mudah-mudahan tidak lagi ada rekomendasi oleh pengawas pemilu, karena di situ kan di regulasi ada terkait dengan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Kalau memang ada data-data yang tidak sesuai atau penghitungan suara ulang bisa dilakukan, data-data tidak sesuai, dan itu memang kita lakukan. Salah satunya dengan Sirekap kemarin, ketika kami menemukan informasi bahwa berbeda data yang kami lakukan, kita rekomendasikan penghitungan ulang. Dan itu terjadi di beberapa tempat di PPK untuk ini. Baik, kita juga berharap tentunya Bawaslu nanti bisa mendorong KPU untuk segera melakukan penyempurnaan sistem tadi seperti yang kita harapkan secara bersama ya untuk Sirekap digunakan dalam Pilkada serentak 2024. Usai jeda kita akan kembali, masih ada satu segmen lagi mengawal Pilkada yang luber jurdil, itu harapan kita semua. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.